Hampir 3 bulan, kita tidak berjumpa secara fisik di gedung gereja. Sedih, rindu, gelisah. Tapi bukannya pemerintah sudah memberi izin untuk membuka rumah ibadah? Mari kita mengingat bahwa gereja hadir untuk membawa pesan kehidupan dan bukan sebaliknya. Pembukaan kembali ruangan ibadah serta aktivitas di gedung gereja akan kita lakukan setelah semua protokol dapat kita terapkan secara cermat. Keterpisahan secara fisik dan pergumulan hidup di masa krisis seringkali membuat kita merasa sendirian dan kesepian. Namun, kamu tidak sendiri. Gereja tidak menutup pintu bagi Anda yang rindu untuk undur sejenak dari rutinitas kehidupan sehari-hari dan menemukan ruang yang teduh untuk berdoa secara pribadi. Pada jam-jam konseling, kami juga menyediakan pelayanan doa bagi Anda yang membutuhkan. Anda juga dapat meletakkan pokok-pokok doa Anda di dalam kotak doa yang akan disediakan secara khusus untuk kami bawa di dalam doa bersama dengan umat yang lain. Kamu tidak sendiri. Gereja hadir bersama Anda Sebagai sahabat di dalam doa. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat bersekutu dan beribadah bersama dalam kebaktian minggu hari ini. Kita mengucap syukur kepada Allah karena kasih setianya yang terus memelihara kehidupan kita di tengah-tengah dunia dengan segala pergumulannya. Oleh sebab itu, bersama dengan pemazmur, marilah kita menyambut panggilan Tuhan untuk beribadah kepadanya sambil berseru, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab ia beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku berseru kepadanya. Mulia nama
Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kasih setianya terus menaungi kita buatan tangannya. Damai Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara kekasih Tuhan, sama seperti gandum yang bertumbuh di antara lalang, demikianlah kehidupan kita di tengah dunia ini. Kita harus jujur mengakui bahwa hidup yang kita jalani nyatanya tidak selalu menjadi kehidupan yang mulus dan tanpa halangan. Ada kalanya pula Allah seolah membiarkan lalang itu tumbuh di antara bulir-bulir gandum yang sehat. Namun demikian, keterbatasan kita sebagai manusia seringkali membuat kita kehilangan kesabaran, bahkan kehilangan iman kepada Allah di tengah lebatnya lalang yang mengganggu kenyamanan hidup kita. Oleh sebab itu, dengan penuh kesadaran dan penyesalan, marilah kita mengakui segala dosa kita dan memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kudus, kami datang di dalam ketelanjangan kami untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Betapa seringnya dengan mulut kami mengucapkan perkataan yang tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada di dalam diri kami. Betapa seringnya kami tidak sungguh-sungguh di dalam melakukan apa yang baik di mata-Mu. Namun sebaliknya kami justru membiarkan diri kami dikuasai oleh kehendak dan keinginan hati kami sendiri. Ampunilah kami ketika kesulitan dan tantangan hidup justru seringkali membuat kami menyerah dan kalah. Akan tetapi hati kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Oleh sebab itu kasihanilah kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Kristus, hingga kami memperoleh hidup yang kekal, yang Kau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Dalam Kristus Yesus. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya, bentuklah sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah.
Kita akan bersama masuk di dalam pelayanan Sabda Tuhan. Mari bersama kita datang kembali di dalam doa untuk mohon pertolongan Roh Kudus. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Dan kami berdoa, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulut kami dan renungan hati kami. Ya Tuhan, gunung batu kami dan penebus kami yang hidup. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 24 hingga ayat ke-30. Dilanjutkan ayat ke-36 hingga ayat yang ke-43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Dilanjutkan ayat ke-36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dengan setia dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selama 3 minggu berturut-turut sejak minggu yang lalu, kita diajak untuk merenungkan khotbah berseri, khotbah serial dari Matius pasal 13 yang berisi kumpulan pengajaran Yesus tentang kerajaan sorga yang dinyatakan dibentangkan melalui 7 perumpamaan. Nah, saudaraku, 7 perumpamaan tentang kerajaan sorga di dalam satu pasal ini atau di dalam Matius pasal 13 itu adalah jumlah yang bisa dipahami. Walaupun mungkin orang berpikir ada banyak sekali perumpamaan hanya dalam satu pasal begitu ya. Bayangkan dalam satu pasal Matius 13 ada 7 perumpamaan di sana. Tapi saudara, angka ini bisa dipahami karena memang inti dari seluruh pemberitaan Yesus di sepanjang Injil Matius itu hanya berfokus pada datangnya kerajaan surga. Bahkan kalau Anda melihat saudara di dalam seluruh Injil Matius, kalau Anda meneliti, Anda dapat menjumpai lebih dari 50 kali istilah kerajaan surga itu diulang terus menerus, diulang lebih dari 50 kali.
Nah, saudara, dengan perkataan lain, saya mau mengatakan bahwa seluruh hidup dan karya Yesus di sekitaran Palestina 2000 tahun yang lalu itu memang didedikasikan untuk satu hal, yaitu untuk memberitakan kerajaan sorga. Nah, saudaraku, pertanyaannya adalah apa itu kerajaan sorga? Saudara, 7 perumpamaan yang ada dalam Matius 13 ini tentu menyajikan berbagai macam dimensi, berbagai macam perspektif untuk memahami arti kerajaan sorga yang diberitakan oleh Yesus. Salah satunya, saudara, sudah kita baca dan renungkan dalam khotbah minggu yang lalu. 5 lainnya akan dikhotbahkan minggu depan. Nah, nanti saudara silahkan mengikuti juga ibadah minggu depan. 5 lainnya akan dikhotbahkan minggu depan. Dan 1 lagi akan jadi bagian dari perenungan kita pada minggu kali ini. Dan saudara, jujur saya katakan, saya sangat suka sekali dengan cara Yesus mengajar tentang hal kerajaan surga lewat perumpamaan yang akan kita bicarakan pada hari ini. Oke, saudaraku, mari kita mulai dulu dengan sebuah keterangan yang ada di dalam ayat yang ke-25. Mari bersama kita baca kembali Matius 13 ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ya, saudara, ini menarik ayat ini. Terjemahan bahasa Inggris versi King James Version, kalau Anda membuka terjemahannya dalam versi KJV, di sana dipakai istilah "there's among the wheat". Jadi istilahnya yang dipakai dalam versi King James, lalang di antara gandum. Itu sesuai dengan terjemahan TPLAI. Nah, sebentar kalau Anda bandingkan dengan terjemahan modern lainnya, misalnya dalam NIV, saudara, NIV dan beberapa terjemahan modern lain memakai istilah weeds among the wheat, gulma di antara gandum. Nah, saudara, apa bedanya? Kalau kita meneliti kedua istilah itu, ternyata perbedaannya jauh sekali, saudara. Walaupun memang there's atau lalang itu bentuknya memang sangat identik sekali dengan gandum. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saudara, saya coba googling, apa sih, bagaimana sih bentuknya lalang dan gandum gitu, saudara. Kalau Anda coba Google, browsing, nanti coba lihat ya, lalang dan gandum itu memang bentuknya sangat identik sekali. Dan kalau Anda adalah seorang yang awam dengan dunia agrikultur, mungkin akan sangat sulit sekali membedakan antara lalang dengan gandum itu secara kasat mata. Jadi memang keduanya, saudara, itu terlihat sangat mirip satu sama lain. Tetapi, saudara, ternyata keduanya, lalang dan gandum, itu juga sekaligus punya sifat yang sangat berbeda, bertolak belakang. Kalau gandum, bulir-bulir gandum itu adalah lambang kesuburan, sementara lalang itu adalah lambang dari kejahatan. Seringkali lalang itu dipakai untuk menggambarkan kejahatan. Nah, jadi saudaraku, di dalam kehidupan nyata, faktanya, itu memang cukup sulit membedakan antara lalang dengan gandum. Nah, sedangkan gulma itu, saudara ya diterjemahkan dalam NIV tadi, gulma itu atau sejenis tumbuhan liar itu cenderung lebih mudah dibedakan secara kasat mata ketika dia berada di antara gandum, bulir-bulir gandum itu. Lebih mudah dibedakan. Nah, saudaraku, yang jadi persoalan di dalam perumpamaan hari ini, Yesus mengatakan bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Oke, dikatakan tadi. Tetapi ketika semua orang tidur, datanglah musuh yang menaburkan benih lalang. Perhatikan, bukan gulma, saudara ya. Kalau gulma itu mudah dibedakan. Tetapi datanglah musuh yang menaburkan benih lalang di antara gandum. Nah, celakanya lagi ketika gandumnya mulai berbulir, mulai tumbuh subur begitu rupa, lalang yang sangat identik dengan gandum itu juga ikut-ikutan bertumbuh bersama dengan gandum itu. Nah, saudaraku, seorang petani akan tahu persis bahwa di dalam tanah itu tadi juga muncul dalam bacaan kita.
Kalau Anda seorang petani misalnya dan Anda paham betul hal ini, seorang petani akan tahu persis bahwa di dalam tanah, lalang dan gandum itu kemudian akan tumbuh dengan akar yang saling melilit satu dengan yang lain. Maka betul ketika bacaan kita mengatakan, ketika engkau mencabut lalang yang jahat, maka gandum yang baik pun akan ikut tercabut. Nah ini problemnya di sana, saudara. Ayat 28 dan 29, coba kita lihat ya. Jawab Tuhan itu seorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya. Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? 29, Tuhan itu mengatakan, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Nah, jadi kita lihat ya. Nah pertanyaan yang perlu direnungkan sekarang adalah, coba mari kita refleksikan, saudara. Siapa yang kita kategorikan sebagai lalang dan siapa yang kita kategorikan sebagai gandum? Ini pertanyaannya. Nah, saudaraku, banyak orang Kristen barangkali yang ketika membaca perumpamaan ini kemudian menyederhanakan pesannya dengan mengatakan bahwa oh ya, lalang itu adalah orang yang tidak percaya gitu ya, dan gandum itu adalah orang-orang yang percaya. Nah, mungkin ini tidak 100% keliru, saudara. Tetapi mari kita lihat, ternyata maknanya lebih dalam daripada itu. Banyak orang yang kemudian mensimplifikasi mengatakan lalang itu adalah mereka yang bukan Kristen gitu ya, bukan orang gereja. Sementara gandum itu adalah orang Kristen, anggota gereja, dan pada akhir zaman nanti keduanya akan dipisahkan begitu. Nah, saudaraku, sebelum kita sampai pada kesimpulan ini, mari kita lihat sekali lagi apa yang Yesus katakan. Hati-hati loh, karena yang asli dan yang KW itu kadang-kadang tidak kelihatan bedanya. Kalau gandum dengan gulma itu gampang kelihatan bedanya. Tapi kalau gandum dengan lalang ini sulit dibedakan. Yang asli dengan yang KW itu kadang-kadang tidak kelihatan bedanya. Kata Yesus begitu, maka hati-hati. Orang yang mau pergi ibadah di gereja dan orang yang mau liburan di pantai, saudara, ini mestinya bisa dibedakan dari caranya berpenampilan. Pasti kelihatan bedanya. Tetapi orang yang sama-sama duduk beribadah atau orang-orang yang sama-sama pelayanan di gereja, penampilannya bisa serupa, tetapi isi dalam hatinya bisa sangat berbeda. Nah, saudara, ini yang perlu kita pikirkan dengan sangat serius. Dan kalau Anda membaca dalam Matius 13 ayat 36 sampai 39 tadi, maka Anda akan tahu bahwa Yesus tidak secara eksplisit mengajarkan bahwa benih lalang itu harus selalu identik dengan orang-orang yang tidak percaya. Atau orang-orang yang katakanlah kalau pakai bahasa sekarang orang-orang yang bukan Kristen, ternyata tidak selalu seperti itu. Mari kita perhatikan aktor utama di balik keberadaan lalang itu. Ini sangat menantang sekali buat kita. Mari kita perhatikan aktor utama di balik keberadaan lalang itu. Di ayat 39 dikatakan, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Perhatikan, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Ini aktornya di balik lalang itu. Dengan perkataan lain, saudara, saya mengatakan iblis pun, kalau dalam bahasa Yunani, saudara, iblis itu sebetulnya kan ahli dusta gitu ya. Nah, iblis ini pun sebetulnya bisa mendustai orang-orang yang percaya untuk berubah menjadi lalang. Jangan-jangan demikian. Nah, jadi saudaraku, mari kita lihat dengan lebih utuh perumpamaan ini. Perumpamaan ini sebetulnya punya dua tujuan utama, saudara. Yang pertama, dia mengingatkan setiap pengikut Kristus untuk mempunyai sikap iman dalam menghadapi tantangan yang sifatnya eksternal. Itu di satu sisi. Nah, dapat juga saudara, tantangan eksternal ini bisalah juga diartikan sebagai tantangan yang datangnya dari orang-orang yang membenci Kristus. Jadi di satu sisi perumpamaan ini mengajak orang percaya untuk hati-hati, waspada. Punyailah sikap iman di dalam menghadapi tantangan yang datangnya dari luar dirimu. Nah, oke lah kalau kita mengartikan tantangan ini datangnya dari orang-orang yang membenci Kristus. Bisa demikian. Tetapi yang kedua, saudara, dimensi yang kedua, perumpamaan ini juga sebetulnya menantang setiap orang yang percaya untuk mengoreksi dirinya. Untuk melakukan autokritik.
Apakah selama ini saya sudah benar-benar menjadi gandum yang sehat, atau jangan-jangan malah menjadi lalang yang terlihat mirip dengan gandum, tetapi sebetulnya bersifat jahat di dalam dirinya. Nah, saudara, ini menjadi sebuah refleksi yang menarik. Jadi saudaraku, saya mengajak kita untuk tidak pertama-tama dulu menggunakan perumpamaan ini untuk menilai orang lain dengan perumpamaan ini. Tetapi mari kita gunakan perumpamaan ini justru sebagai kaca untuk merefleksikan diri kita sendiri terlebih dulu. Jadi jangan buru-buru memakai perumpamaan ini untuk menilai orang lain, tetapi mari kita gunakan perumpamaan ini justru untuk merefleksikan diri kita. Jadi kaca buat diri kita sendiri terlebih dulu. Nah, saudaraku, belakangan ini sedang marak sekali isu, saudara ya. Marak sekali perbincangan tentang reopening church, reopening rumah-rumah ibadah di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di dalamnya juga gereja. Saudara. Kalau Anda lihat di media-media massa, banyak pemberitaan mengatakan banyak masyarakat yang kemudian dengan nada yang sedikit mendesak kemudian terus menanyakan gitu ya, kapan rumah ibadah dibuka lagi? Lalu ada juga yang bertanya dengan nada yang sedikit menyindir gitu saudara ya. Loh, kenapa mall dibuka tapi kok rumah ibadah masih ditutup gitu ya? Pusat perbelanjaan dibuka kok orang tidak boleh ibadah di rumah ibadah dan lain sebagainya. Banyak sekali pemberitaannya. Nah, beberapa gereja di Surabaya setahu saya juga mulai berencana untuk membuka kembali aktivitas peribadahan di gedung gereja itu per awal Agustus. Walaupun mungkin dilakukan secara bertahap, tetapi wacana itu sudah ada. Walaupun kita sebetulnya masih sama-sama belum tahu bagaimana perkembangan kurva kasus positif COVID-19 di kota ini ke depannya. Nah, ada beberapa rekan juga sempat men-share tulisan seorang rekan pendeta saudara yang tulisannya menarik sekali, judulnya reopening church ya, pembukaan kembali gereja itu new normal atau abnormal katanya gitu saudara. Karena di negara-negara barat mereka justru baru berpikir reopening itu justru paling optimis baru bisa dilakukan tahun depan. Seperti itu kurang lebih. Nah oke, saudara, saya tidak mau mengatakan bahwa beribadah kembali di gedung gereja adalah satu hal yang salah. Enggak seperti itu. Bukan berarti juga bahwa kerinduan untuk kembali beribadah di gedung gereja adalah kerinduan yang negatif. Bukan itu yang saya maksudkan. Tetapi saudara, justru melalui perumpamaan Yesus hari ini, saya mau mengajak kita untuk masuk dan melihat sebuah esensi yang tidak kalah pentingnya dibandingkan soal lokasi ibadah. Apakah saya beribadah di rumah, ataukah saya beribadah di gereja, dan lain sebagainya. Nah saudara, kita melihat esensinya dulu. Esensi yang saya maksudkan di sini adalah sejauh mana kita memang sudah berani mengukur pertumbuhan iman kita sendiri. Apakah selama ini aktivitas peribadahan saya, apakah selama ini aktivitas pelayanan saya, pelayanan kita memang sudah menolong kita betul-betul untuk bertumbuh sebagai bulir-bulir gandum yang sehat? Atau justru sebaliknya, itu malah tenggelam di dalam berbagai macam rutinisme keagamaan kita. Saudara, David Kinnaman dan Mark Matlock merilis sebuah buku yang berjudul Faith for Exiles. Saudara, buku ini berisi hasil penelitian terbaru mereka yang diteliti adalah generasi milenial yang ada di rentang usia 18 sampai 29 tahun. Dan millennials yang diteliti oleh Kinnaman dan Matlock ini adalah mereka yang dibesarkan dalam tradisi keluarga Kristen. Jadi mereka dibesarkan sejak kecil sampai gede, mereka dalam keluarga Kristen. Nah, penelitiannya sudah dilakukan di berbagai benua di dunia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Eropa, Oseania, bahkan juga benua Asia. Nah hasil penelitiannya, saya mau cerita dulu saudara. Hasil penelitiannya secara umum ini menarik untuk kita renungkan. Saya akan cuplik sebagian hasil penelitiannya. Penelitian itu mengatakan bahwa 38% dari subjek yang diteliti itu masuk dalam kategori habitual church goers. Jadi menarik. Nah, apa itu habitual church goers? Saudara, habitual church goers adalah orang-orang yang beribadah karena alasan tradisi atau sebagai sebuah kebiasaan, habit, maka disebut habitual church goers.
habit atau sebuah rutinitas. Nah, ini menarik saudara ya. Nah sedangkan hanya 10% saja dari yang diteliti itu yang masuk dalam kategori resilient disciples atau murid-murid Kristus yang tangguh. Nah saudara, ini menarik. Resilient disciples ini setidaknya punya 4 ciri utama. Saya coba bacakan ya. 4 ciri utama ini gini saudara. 1, kerinduan untuk punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. 2, kerinduan untuk punya relasi yang hangat dengan sesama anggota gereja. 3, kerinduan untuk menemukan panggilan hidupnya melalui proses pemuridan. Dan yang keempat, kerinduan untuk punya dampak sosial. Nah, ini resilient disciples, ini punya 4 ciri ini. Nah saudara, yang lebih menarik lagi, generasi milenial gereja-gereja di Indonesia ini ternyata juga masuk dalam penelitian di buku itu. Dan ketika saya lihat grafiknya saudara, hasilnya cukup mengejutkan. Grafiknya mengatakan begini untuk penelitian di Indonesia saja. 64% dari generasi milenial di Indonesia itu masuk ke dalam kategori habitual church goers atau pengunjung rutin kebaktian karena alasan tradisi. 64%. Saudara, dengan perkataan lain, kalau saya boleh meminjam hasil penelitian itu, artinya lebih dari separuh manusia yang ada di gedung-gedung gereja di seluruh Indonesia datang ke gereja karena alasan habit, karena alasan tradisi, dan karena rutinitas. Maka tidak heran saudara, termasuk di dalamnya GKI, kalau dalam momen-momen perayaan gerejawi tertentu seperti perjamuan kudus dan lain-lain, biasanya ruangan gereja itu selalu lebih penuh daripada kebaktian-kebaktian minggu biasa lainnya. Ini fenomena yang biasa kita jumpai. Nah saudara, saya mau klarifikasi dulu satu hal. Saya tidak mau mengatakan bahwa habitual church goers itu adalah kategori yang sama sekali buruk atau negatif. Tidak juga. Bukan itu goalnya. Tetapi saudara, belajar dari perumpamaan Yesus tadi, kita sebetulnya justru ditantang untuk rindu berakar lebih kuat di dalam iman ketimbang hanya menjadikan kekristenan kita sebagai sebuah rutinitas atau bahkan sebagai sekedar sebuah tradisi. Nah, saudara, kenapa kok bicara tentang ini sangat penting sekali? Izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi. Saudara. Misalnya begini ya. Ketika kita sudah menjadi anggota sebuah komunitas tertentu, ya, katakanlah Anda dan saya menjadi anggota sebuah komunitas tertentu, biasanya pada saat itu kita juga tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang dihidupi dalam komunitas itu. Contoh paling umum begini saudara, ketika kita menjadi warga negara Indonesia misalnya gitu ya, pasti kita juga diminta untuk menghidupi nilai-nilai nasionalisme kan. Karena Anda dan saya adalah warga negara Indonesia, kita tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang dihidupi sebagai warga negara. Kita diminta untuk menghidupi nilai-nilai kebinekaan. Kita diminta untuk menghidupi nilai-nilai Pancasila, itu pasti karena Pancasila adalah ideologi negara kita. Kita diminta untuk menghidupi banyak macam-macam nilai-nilai nasionalisme lainnya. Nah itu gambaran idealnya. Tetapi saudara, persoalannya, praktiknya itu ternyata tidak semudah itu. Sebagai warga negara, nilai-nilai yang kita hidupi pada kenyataannya itu tidak secara otomatis dibentuk oleh nilai-nilai bernegara tadi. Itu sebabnya kalau Anda membaca di berita, sampai hari ini di Indonesia, kita masih bisa menjumpai banyak sekali paham kelompok tertentu, itu yang jelas-jelas kontra terhadap Pancasila, tetapi masih subur di Indonesia. Masih ada di Indonesia. Dan mau menggantikan ideologi Pancasila gitu kan. Masih bisa kita jumpai gerakan-gerakan separatis lain yang mencoba memisahkan diri dari NKRI. Dan ini padahal warga negara Indonesia saudara, yang harusnya menghidupi nilai-nilai Pancasila. Nah saudara, secara sederhana saya mau mengatakan bahwa nilai-nilai yang kita pegang dalam kehidupan sehari-hari itu ditentukan oleh banyak sekali faktor. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, orang yang berkewarganegaraan Indonesia itu belum tentu dia menghidupi nilai-nilai Pancasila. Kenapa?
Karena dalam hidupnya sehari-hari ada banyak faktor lain yang ikut membentuk dan menentukan nilai dirinya. Jadi saudara, paling enggak ada dua hal yang seringkali bertabrakan dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang seringkali enggak sinkron dalam hidup kita. Pertama, yaitu nilai-nilai sosial. Artinya apa? Nilai-nilai yang dihidupi bersama sebagai sebuah masyarakat. Contohnya tadi, kalau Indonesia ya nilai-nilainya Pancasila gitu ya, UUD 45 dan seterusnya. Tetapi kemudian nilai-nilai sosial yang dihidupi bersama ini itu seringkali berbenturan dan gak match, gak sinkron dengan hal yang kedua. Hal kedua ini apa saudara? Yaitu nilai diri kita sendiri yang membentuk perilaku kita, membentuk cara berpikir kita, cara kita bertindak, cara kita mengambil keputusan dan seterusnya. Nah saudara, bicara tentang nilai diri ini menarik. Izinkan saya mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Pak Andar Ismail dalam bukunya. Saya bicara definisi dulu saudara. Apa itu nilai diri? Jadi kalau Pak Andar Ismail menjelaskan begini saudara, nilai diri adalah, ini definisinya, penilaian menyeluruh yang ada pada seseorang tentang dirinya. Itu nilai diri itu. Penilaian menyeluruh yang ada pada seseorang tentang dirinya. Nah, proses pembentukan nilai diri itu saudara biasanya dimulai sejak usia dini. Sejak kita kecil, siapa yang membentuk? Melalui keluarga kita atau lingkungan terdekat kita. Dan nilai diri itu bermula dari pendidikan keluarga, dari inner circle kita. Misalnya, saya kasih contoh begini. Kalau di rumah kita, kalau di dalam keluarga kita, sejak kecil kita terbiasa menghidupi nilai-nilai egaliter. Misalnya, setara, ibu itu tidak harus selalu di dapur, ayah tidak harus selalu di kantor. Ada kalanya bertukar peran lah, ayah juga bisa masuk ke dapur, ayah juga bisa megang sapu, ayah juga bisa masak, ibu ya juga kadang-kadang juga bisa megang laptop dan bekerja. Misalnya di rumah kita punya nilai itu, egaliter. Lalu misalnya di rumah kita menghidupi nilai-nilai demokratis. Ya, enggak dengan model sistem keluarga yang feodal. Kalau bapaknya sudah bilang A, semua harus nurut. Karena saya ini bapak, wah bisa gitu. Misalnya nilainya demokratis, anak bisa berpendapat misalnya, dan pendapatnya dihargai di dalam rumah. Misalnya itu yang dihidupi. Lalu di rumah sejak kecil kita juga ditanamkan untuk hidup dalam nilai-nilai kejujuran. Ya. Mungkin juga di dalam rumah sejak kecil kita menghidupi nilai-nilai religius. Saat teduh pagi, siang, malam, wah misal gitu. Tiap malam sebelum tidur selalu ada family altar di rumah dan lain sebagainya. Nah itu nilai diri kita. Tetapi saudara, begitu kita ada di tengah lingkungan kerja di kantor misalnya, maka nilai-nilainya itu bisa berbeda 180 derajat. Ingat ya, di mana kita berada itu kadang-kadang menentukan nilai apa yang kita hidupi. Yang dihidupi di tempat kerja dengan yang dihidupi di rumah itu mungkin kebalikannya. Kalau di tempat kerja misalnya, nilai yang dihidupi adalah nilai hierarkis. Kalau di rumah egaliter, kalau di tempat kerja hierarkis. Relasinya seperti tuan dan hamba misalnya. Kalau di rumah nilainya demokratis, di tempat kerja bosnya diktator. Tidak ada ruang bagi ide atau pendapat. Pokoknya pimpinan itu selalu benar, misal begitu. Kalau di rumah nilainya nilai kejujuran, di tempat kerja budaya gratifikasi itu satu hal yang biasa. Sogok sana, sogok sini, asalkan proyeknya tembus. Orang lain juga melakukan itu kok. Apa yang salah kalau saya melakukan itu? Kalau saya melakukan itu di gereja salah. Tapi kalau saya melakukan itu di kantor, tidak salah. Karena budayanya, nilai-nilainya memang begitu. Nah kalau di rumah nilai-nilainya nilai religius ya, bersaat teduh family altar, tapi begitu di kantor beda, nilainya nilai materialistis, orientasinya pada uang, pada kesuksesan finansial, pada jabatan dan lain sebagainya. Nah saudara, ini kan persoalan. Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa mendamaikan kedua nilai yang saling bertolak belakang ini? Gimana caranya mendamaikan kedua nilai ini? Nah celakanya banyak orang yang kemudian punya dua muka. Kadang jadi gandum, kadang jadi lalang. Tergantung ada di mana lokasinya.
Kalau di rumah bisa sangat baik dan religius, tapi kalau di kantor berubah jadi korup dan materialistis. Atau bisa juga sebaliknya kan. Kalau di gereja jadi baik dan saleh, begitu di rumah berubah menjadi bengis dan kejam. Nah, saudaraku, maka kembali pada apa yang saya katakan tadi. Kalau tidak semua warga negara Indonesia adalah warga negara yang baik, maka jangan-jangan tidak semua orang Kristen juga pasti hidup sejalan dengan nilai-nilai kerajaan surga. Nah, ini kan logikanya begitu, saudara. Kenapa saya katakan begitu? Karena hidup di dalam milieu kerajaan surga, saudara, ini adalah hal yang tidak bisa terjadi secara otomatis. Misalnya ketika Anda dibaptiskan dulu, mungkin Anda secara otomatis terhisap sebagai anggota gereja. Buktinya apa? Loh, ada piagam baptisannya kok. Ketika Anda dibaptiskan, Anda otomatis menjadi anggota gereja. Ada buktinya, administratifnya ada. Tetapi saudara, persoalannya ketika kita menjadi anggota gereja, hal itu kemudian tidak secara otomatis menjamin bahwa kita itu pasti mampu hidup sejalan dengan nilai-nilai kerajaan surga. Anda adalah warga gereja, tetapi belum tentu kita berhasil menjadi warga kerajaan surga yang hidup seturut dengan nilai-nilai kerajaan surga. Pejabat Kristen yang jujur banyak gitu, saudara ya. Tapi yang korup juga mungkin lebih banyak lagi. Pebisnis Kristen yang jujur banyak, tapi yang suka main suap sana sini mungkin juga sama banyaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu sebabnya dalam perumpamaan lalang dan gandum itu, Yesus, ini menarik saudara, di dalam perumpamaan itu kemudian Yesus seolah-olah dia membiarkan lalang dan gandum itu tumbuh bersama. Ini yang menarik. Tuan pemilik tanah itu dalam perumpamaan, dia tidak mencabut lalangnya, dibiarkan begitu saja. Begitu ada hamba-hambanya mengatakan, Tuan bagaimana enaknya? Apakah lalangnya dicabut saja? Tuannya mengatakan, enggak perlu, biarkan keduanya tumbuh bersama. Nah, apa artinya? Dengan perkataan lain, hidup orang percaya, hidup saudara dan saya, itu memang tidak akan serta-merta kemudian dilepaskan dari godaan, dilepaskan dari tantangan, dilepaskan dari kesulitan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi saudara, kita justru diminta untuk merubah mindset kita. Kita diminta merubah mindset kita. Bahwa yang namanya tantangan, bahwa yang namanya kesulitan, godaan, itu terkadang justru diperlukan untuk apa? Untuk menguji kemurnian hati kita. Apakah kita tetap setia pada nilai-nilai kebenaran di tengah dunia yang semakin edan ini? Apakah kita tetap setia? Apakah hati kita tetap murni mempertahankan identitas kita sebagai bulir-bulir gandum yang sehat di tengah berbagai macam himpitan dunia yang semakin gila ini? Itu sebabnya Yesus mengatakan di akhir perumpamaan bahwa suatu saat kelak di akhir zaman, di hari penghakiman akhir nanti, semuanya itu pasti akan terbuka. Keduanya, yang baik dan yang jahat itu akan dipisahkan oleh sang hakim yang agung itu. Nah, sementara menunggu saat itu tiba, tugas kita selama hidup di dunia adalah satu. Sekalipun kita masih melihat yang jahat itu berkuasa, sekalipun kita mungkin masih melihat dalam kehidupan kita bahwa yang jahat itu masih berkuasa, tetapi kita tetap percaya dengan iman bahwa suatu saat nanti nilai-nilai kerajaan surga itulah yang akan menang atas kejahatan. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah
puas lelas. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita menaikkan doa-doa kita. Bapa Surgawi, kami terus menaikkan doa syafaat kami mengingat dalam doa kami bagi para pasien yang terinfeksi COVID-19 di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia ini. Kami berdoa bagi mereka yang merasakan kehilangan orang-orang yang dikasihi karena pandemi ini. Mereka yang juga masih terus bergumul di dalam ketakutan mereka ketika harus berhadapan dengan virus ini, dengan pandemi ini. Kami mohon Tuhan yang boleh menyatakan pemeliharaan-Mu, Tuhan yang terus boleh menjadi sahabat yang terdekat, memberikan ketenangan bagi mereka, menghiburkan mereka yang berduka, memulihkan mereka yang sakit. Kami menyerahkan mereka ke dalam perlindungan Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi para dokter dan para pelayan kesehatan yang berada di garda terdepan dalam upaya penyembuhan pasien terinfeksi COVID-19. Mereka yang harus mengorbankan diri mereka, mengorbankan keselamatan mereka, jauh dari keluarga, orang-orang yang dikasihi. Kami mohon Tuhan juga mengaruniakan keteguhan hati kepada mereka. Berdoa bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagai para pengambil kebijakan bagi pencegahan dan penanganan pandemi ini. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah juga integritas bagi setiap mereka yang telah mengambil komitmen sebagai para pejabat publik. Di tengah begitu banyak isu yang tidak sedap yang sedang menggoncang negara kami. Kami mohon Tuhan berikan keteguhan hati bagi setiap pemimpin bangsa dan negara kami yang masih melayani dengan kejujuran dan integritas. Peliharalah mereka dari segala yang jahat. Kami terus berdoa untuk masyarakat kami secara luas, karena dampak ekonomi yang dimunculkan sebagai akibat dari pandemi ini yang berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami mohon ya Tuhan, kiranya di dalam segala penyelenggaraan kasih ilahi itu, Engkau berkenan memelihara kehidupan mereka melalui setiap orang yang Kau utus mengulurkan tangan, juga di dalamnya melalui pelayanan gereja, melalui pelayanan GKI Manyar, dan bahkan gereja-gereja di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk menjangkau mereka yang tengah berjalan di dalam kehampaan, di dalam kekhawatiran selama masa pandemi ini. Bahkan kami berdoa untuk setiap individu Kristen, pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada, di dalam setiap peran dan apapun yang dapat kami lakukan, kiranya diri kami selalu dapat merepresentasikan kasih Tuhan bagi dunia ini. Inilah segala seru dan permohonan kami, kiranya belas kasih-Mu melingkupi masing-masing di antara kami, dan penyertaan-Mu yang menuntun perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, kini saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan Alkitab yang berbunyi demikian.
Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dari tanganmu. Persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 14. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui scan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dibawa pada saat kita dapat beribadah kembali gedung gereja. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita serahkan persembahan kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau yang sudah memelihara setiap kehidupan kami dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bahkan dari bulan ke bulan sampai pada saat ini. Bapa, saat ini kami boleh mengucap syukur juga karena kami boleh memberikan sebagian pada milik kami untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperlebar kerajaan Tuhan di tempat-Mu ini. Bapa, kami berdoa untuk setiap mereka yang memakainya, mereka yang menggunakannya. Biar Engkau yang berikan hikmat pada mereka ya Bapa, Engkau yang berikan kebijaksanaan pada mereka Tuhan, sehingga apapun yang sudah akan dilakukan, biarlah mereka pun semuanya ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan perkenankan pada saat ini kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pendeta Kristo. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah memberikan hamba-Mu boleh berbicara, boleh mengingatkan setiap kami tempat ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami serahkan keluarganya, kami berdoa untuk kehidupan imannya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Umat kekasih Tuhan, kini pergilah dan jadikanlah hidupmu sehari-hari sebagai ladang di mana benih-benih gandum itu ditaburkan, bertumbuh dan berbuah lebat. Pandanglah terus ke arah Dia yang adalah kekuatan dan perlindungan kita di tengah derasnya arus dunia. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Tetaplah kau di jalan Tuhan, setia dalam tugasmu, dengan berkat yang tak berkurang dibaruinya
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, Ibadah telah selesai. Tuhan memberkati kita semua.